Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada perkuliahan fisika dasar kita masih bisa bertemu lagi walaupun secara virtual. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait materi ketiga yaitu tentang hukum Newton. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kinematika, gitu. Nah, terus hukum Newton ini mempelajari tentang apa? Hukum Newton ini itu adalah submateri yang menjelaskan tentang dinamika. Nah, dinamika ini apa? Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab geraknya. Kalau kinematika kan tidak diketahui. Ya, penyebab apa itu namanya? Penyebab gayanya itu penyebab geraknya itu akibat adanya gaya atau bukan. Sementara kalau di dinamika ini, jelas yang menyebabkan suatu benda bergerak itu adalah gaya. Nah, hukum Newton itu menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gitu. Nih. Kemudian, gaya itu adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Ini adalah definisinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum Newton. Hukum Newton ini dipublikasikan oleh Isaac Newton, yang mana menjelaskan tentang hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Gitu. Pada tahun berapa? Pada tahun 1643 sampai 1727. Nah, kemudian hukum Newton itu ada 3 hukum ya yang akan kita bahas, nanti akan kita bahas semua. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu mempelajari tentang setiap benda akan tetap dalam keadaan ya atau bergerak di mana keadaan itu kecepatannya sama dengan 0. Ya. Setiap benda akan tetap dalam suatu keadaan yang mana keadaannya itu kecepatan sama dengan 0, berarti dia diam ya, atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan. Kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia bergerak lurus beraturan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang GLB ya dan GLBB. Di mana syarat untuk GLB adalah kecepatannya konstan. Kecuali bila dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi hukum Newton 1 itu setiap benda akan berusaha untuk mempertahankan keadaannya. Kalau mula-mula dia itu diam, di mana kecepatannya sama dengan 0, atau dia mula-mula bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan, atau dia bergerak secara GLB, ya, selama tidak ada gaya yang mempengaruhi, ya, dia tidak akan merubah keadaannya. Itu adalah hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 ini bisa disimbolkan sigma F sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan 0 ini sebenarnya kalau dijabarkan itu seperti penjabaran yang tadi. Nah, ini penjabaran ini tadi. Tapi kalau matematis kita tinggal menuliskan sigma F sama dengan 0. Maksudnya sigma F sama dengan 0 apa, Bu? Keterkaitannya dengan yang dijelaskan oleh Bu Yua tadi. Sigma F sama dengan 0 itu berarti jumlah gaya yang bekerja pada suatu sistem tersebut itu akan sama dengan 0. Kan gitu. Untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi, semua gaya yang bekerja itu akan sama dengan 0 selama tidak ada gaya yang mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau awalnya dia bendanya diam, ya dia akan diam terus. Kalau awalnya dia bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Seperti itu. Gitu ya, semoga masih bisa dipahami. Nah, kemudian kita lanjut ke hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu menjelaskan tentang percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, bahwasannya berbanding lurus dengan resultan gayanya. Ya, yang mana searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, itu kalau dituliskan secara matematis pernyataan tersebut
adalah A sama dengan sigma F per M. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gayanya. Ya kan? Dia searah dengan gaya berbanding terbalik dengan massa. Atau yang sering kita kenal dari SD, SMP, SMA, menuliskan bahwasanya hukum Newton 2 itu secara matematis dituliskan sigma F sama dengan M kali A. Tapi berdasarkan definisi ini, maka kita menuliskan secara matematisnya seperti ini. A sama dengan sigma F per M. Gitu. Semoga masih bisa dipahami. Kita masuk ke dalam hukum Newton 3. Jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama yang lainnya itu berlawanan arah dengan gaya benda yang lainnya. Gitu. Jadi apabila kita punya suatu dua benda yang saling berinteraksi, ya, maka gayanya itu arahnya akan berlawanan dengan arah gaya benda yang lainnya. Atau yang kita kenal secara matematis ditulis bahwasannya F aksi itu sama dengan min F reaksi. Kenapa muncul tanda minus di sini? Tanda minus itu menunjukkan bahwasannya arahnya berlawanan. Gitu ya, hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Secara pembahasan, ya secara definisi sudah kita bahas. Mari kita masuk ke dalam satuan gaya. Dari tadi hubungannya ada besaran F, ada M, ada A. Itu apa saja? Ya, kalau berdasarkan hukum Newton 2, F sama dengan M kali A, di mana F itu sama dengan gaya, M itu sama dengan massa, A sama dengan percepatan. Gitu. Kalau ditulis satuannya dalam satuan internasional, F sama dengan kilogram meter per detik kuadrat atau per second kuadrat. Kilogram satuan dari gaya, dari massa, ya. Kilogram itu satuan dari massa, M per detik kuadrat itu adalah satuan dari percepatan. Sehingga, ya, satuan dari gaya bisa dituliskan kilogram meter per second kuadrat atau detik kuadrat atau sama dengan Newton. Biasanya kalau gaya-gaya itu nulisnya satuannya adalah langsung Newton. Tapi kalau kalian nanti bertemu dengan suatu soal, kok satuannya kilogram meter per second kuadrat, ya tidak jadi masalah. Itu kalau dikonversikan ya itu sama dengan Newton. Gitu ya, semoga masih bisa diterima. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk gaya kontak. Gaya kontak itu adalah gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Macam-macam gaya kontak itu yang pertama adalah gaya gravitasi, kemudian ada gaya listrik, ya, dan ada gaya magnet. Itu adalah macam-macam gaya kontak. Nah, kemudian kita bahas gaya normal dulu. Nanti ada hubungannya ya. Nah, gaya normal itu gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak. Ya, atau bisa dikatakan benda melakukan aksi atau bisa juga bidang melakukan reaksi. Ini yang lebih memahami kalimat yang mana boleh digunakan gitu. Jadi, gaya normal itu gaya reaksi yang ditimbulkan akibat adanya gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda diletakkan. Arah gaya normal N itu selalu tegak lurus pada bidangnya. Nah, ini contohnya. Kamu punya gaya ke bawah gini, itu kan berarti kan M dikalikan G. Ini adalah gaya berat. Nah, gaya normal ini dia itu selalu tegak lurus pada bidang. Ini kan bidangnya. Berarti tegak lurusnya berarti ke sini. Arahnya ke atas. Kenapa? Dia gaya reaksi dari gaya berat. Ini adalah gaya aksinya, gaya berat berarti gaya reaksinya ke atas berdasarkan hukum Newton 3. Gitu ya. Oke. Ini keterangannya
gambar A, benda 1 berada di atas bidang 2, ya. Gaya aksi pada bidang, terus ada gaya reaksi pada benda. Gitu. Nah, kalau gaya normal ini lurus pada bidangnya yang diakibatkan oleh aksi dari suatu bidang. Gitu. Ketika n-nya lebih dari 0, berarti benda menekan bidang tempat benda terletak. Jadi kalau n-nya ini kok memiliki nilai positif pula nilainya, berarti si benda ini ya, dia itu menekan atau memberikan gaya terhadap bidangnya. Kalau n-nya sama dengan 0, berarti benda meninggalkan bidang lintasannya. Kalau n kurang dari 0 tidak mungkin. Kenapa? Kalau n kurang dari 0 berarti dia lebih ringan, berarti dia melayang. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Ya? Gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Ya, gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Arah gaya gesekan itu selalu sejajar dengan bidang. Ya. Bidang apa? Bidang tempat benda berada dan arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga gaya gesekan ini melawan dari gerak benda, atau istilah lainnya gaya gesekan ini adalah menghambat dari gerakan benda tersebut. Gitu. Jadi kalau nanti arah gayanya itu ke kanan, maka kalau bidang itu kasar berarti akan timbul gaya gesek yang arahnya itu berlawanan dengan arah gayanya. Kalau gayanya ke kanan berarti arah gaya geseknya itu ke kiri. Nah, macam-macam gaya gesek itu ada gaya gesekan antara zat padat ya dan zat padat, gaya gesekan antara zat padat dan zat cair atau yang disebut fluida. Tuh. Gitu ya. Nah, terus kita masuk ada dua macam gaya gesek, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesek kinetis. Apa sih gaya gesek statis? Gaya gesek tadi dijelaskan bahwasanya gaya gesekan yang bekerja ya itu antara dua benda yang arahnya berlawanan, kan seperti itu. Nah, kalau gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam, relatif satu dengan yang lainnya itu disebut dengan gaya gesek statis. Ya, antara dua permukaan benda dalam keadaan diam. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena kadang mahasiswa itu kesulitan membedakan antara kapan kita menggunakan gaya gesek statis, kapan kita menggunakan gaya gesek kinetis gitu. Padahal dalam penyimbolan ini tidak boleh keliru satu antara yang lainnya. Nah, Fs itu kurang dari sama dengan mu S dikali dengan N. Gitu. Jadi besarnya gaya gesek itu sama dengan koefisien geseknya dikali dengan gaya normalnya. Gitu. Ya, ini sudah ada keterangannya bahwa Fs itu gaya gesekan statis. Jadi biasanya disimbolkan dengan F kecil. Ya, karena F besar di sini digunakan untuk menyimbolkan gerak dari suatu benda. Ada mu S yaitu koefisien gesekan statis. Dan ada N gaya normal tadi sudah kita bahas. Oke. Sekarang makna fisisnya. Pada saat suatu benda dikatakan gaya geseknya itu kurang dari mu S kali N, berarti bisa dianalogikan bahwasannya benda itu adalah benda yang diam. Sementara ketika Fs-nya itu sama dengan mu S kali N, maka bisa kita analogikan bahwasanya suatu benda tersebut akan bergerak. Ya. Nah, jadi kan tadi secara matematis kita tuliskan bahwasanya gaya gesekan statis atau Fs itu kurang dari sama dengan mu S kali N. Nah, ternyata
dalam persamaan tersebut mengandung dua makna fisis. Ketika dikatakan kurang dari, maka benda tersebut diam. Kalau sama dengan, berarti benda tersebut akan bergerak. Berarti belum ya, tepat akan bergerak itu berarti ketika Fs-nya sama dengan mu S dikali dengan N. Nah, terus kemudian kita masuk ke dalam gaya gesekan kinetis. Jadi ada dua fisis ya, pada saat kita membahas tentang gaya gesekan statis. Nah, kalau gaya gesekan kinetis itu gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Ya, yang saling bergerak relatif. Gitu. Jadi benda ini bergerak, punya lintasan yang kasar, kemudian muncul gaya gesek. Gaya gesek yang bekerja disebut gaya gesek kinetis. Secara persamaan dituliskan bahwasanya Fk kurang dari sama dengan mu K dikali N. Di mana Fk itu sama dengan gaya gesekan statis, mu K itu sama dengan koefisien gesekan statis, N-nya gaya normal. Jadi sama saja, cuman indeksnya ini diganti dengan K. Kalau K kinetis, kalau S statis. Kalau statis, dia itu relatif diam, ya, diam relatif terhadap satu benda yang lainnya. Kalau kinetis, benda yang saling bergerak relatif. Beda ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menggambarkan suatu komponen gaya dalam suatu sistem. Gaya normal, dia selalu tegak lurus dengan bidang, ya. Gaya berat, dia selalu menuju pusat bumi atau arahnya ke bawah. Terus ini ada gaya luar, gayanya arahnya ke kanan karena dia bergerak dan lantainya itu kasar, maka akan menimbulkan gaya gesek. Gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak suatu benda. Gitu ya. Jika benda ditarik dengan gaya F, tapi benda belum bergerak, karena ada gaya gesekan Fs melawan F. Ya. Terus kondisi yang kedua, jika gaya F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak. Gitu. Bisa dipahami? Jadi, jika benda ditarik dengan gaya F, tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesekan Fs melawan F, berarti dia diam. Tapi jika gayanya diperbesar, akhirnya benda tersebut bergerak, maka gaya gesekan itu ya mulai ada. Nah, kalau pada saat gaya gesekan ini mulai ada, maka kita harus menuliskan bahwasanya Fk itu akan ya lebih dari Fs. Gitu nilainya. Ya. Tuh. Ini kondisi yang pertama tadi ya. Kondisi yang pertama ini tadi Fk lebih dari Fs. Tapi kondisi yang kedua ini Fk kurang dari Fs gitu ya. Kita bahas di sini. Nah, ini. Jika Fk itu lebih dari Fs, maka benda itu diam. Jika Fk sama dengan Fs, berarti benda saat bergerak. Saat tepat akan bergerak. Kalau Fk kurang dari Fs, bendanya bergerak. Jadi yang di bawah ini, itu adalah penjelasan untuk yang bawah. Yang atas ini yang saya jelaskan tadi, Fk-nya lebih dari F. Oke. Semoga sampai sini masih bisa dipahami. Gitu. Nah, kemudian ada sifat-sifat gaya gesekan. Gitu. Sifat-sifat gaya gesekan itu ada gaya gesekan tergantung, di mana sifat permukaan kedua benda bergesekan atau yang dikenal mu. Terus yang kedua berat benda atau gaya normal. Maksudnya gimana? Maksudnya gaya gesekan tergantung ya. Jadi sifat-sifat gaya gesekannya, sifat-sifat gaya gesek
itu adalah sifat permukaan kedua benda bergesekan. Kayak tadi yang ini gambarnya. Nah, ini kan kedua benda saling bergesekan. Itu yang pertama. Yang kedua, berat benda atau gaya normal. Nah, ini berat benda atau gaya normal. Itu juga mengakibatkan suatu benda bergerak. Ketika gaya normal itu memberikan tekanan tadi kan, ketika N lebih dari 0, maka implikasinya adalah benda itu melakukan tekanan ke bidang, gitu kan. Nah, di situ timbul gaya gesek. Nah, gaya gesek antara normal dan gaya berat. Nah, tapi ketika benda ini bergerak ke kanan, ya diberikan arah gerakan ke kanan, kemudian muncul gaya gesek ke arah kiri, berarti itu adalah statement yang pertama. Ini coba. Nah, ini sifat permukaan kedua benda bergesekan. Itu yang tadi, kalau punya gaya arahnya ke kanan, kemudian muncul gaya gesek arah ke kiri. Kalau berat benda atau gaya normal, ya, itu kalau tadi saya sempat menjelaskan bahwasanya ketika N lebih dari 0, maka fisiknya benda itu akan menekan bidang tersebut. Ketika benda itu akan menekan bidang tersebut, ya, otomatis, ya, akan ada timbul gaya gesekan di situ. Sehingga maka tadi dikatakan bahwa gaya gesek itu tergantung oleh 2. F itu kan sama dengan mu kali N. Ini tadi, mu itu munculnya sifat permukaan kedua benda yang bergesekan, yang N itu dari berat benda atau gaya normal. Gitu ya. Nanti kalau ditanya faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gesek, ya ada 2 ini. Gitu. Atau bisa kalian ingat-ingat dari persamaannya. Oke. Gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring licin atau tanpa ada gesekan. Ini saya ajari caranya menguraikan gaya-gaya. Gitu. Jadi agar kita itu mudah untuk menguraikan gaya, ini kan pada bidang miring ya, otomatis kalian gambar dulu kotaknya. Kemudian kalian kasih gaya gesek, gaya normal ke atas. Ya pasti ada gaya normal toh, gaya normalnya itu dia selalu tegak lurus dengan bidangnya. Oke, kemudian ada gaya berat. Ingat, gaya berat itu arahnya selalu menuju pusat bumi. Harus lurus menuju pusat bumi. Seret, lurus. Berarti awalnya ini gaya normal ke sana. Oke? Nah, kemudian ternyata MG ini membentuk sudut ya terhadap sumbu Y dan membentuk sudut terhadap sumbu X. Kalau kita uraikan, maka kita bisa mengklasifikasikan ya, ada MG cos theta, terus di sini ada MG sin theta. Nanti untuk teman-teman mahasiswa kalau tidak paham, silakan bertanya pada saat kita melakukan pertemuan besok. Besok Senin ya, gitu, atau pertemuan minggu depan. Kalau tidak paham dalam menguraikan ini, Senin depan aja ya. Saya besok akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Jadi MG cos theta, MG sin theta. Gitu. Sehingga kalau ditanyakan berarti besarnya gaya normalnya berapa? Gaya normalnya besarnya ya N sama dengan MG cos theta, karena yang tegak lurus dengan gaya normal itu adalah MG cos theta, bukan MG lagi. Gitu. Tapi kalau gaya beratnya, ya gaya beratnya adalah W sama dengan MG. Di mana gaya berat ini bisa diuraikan terhadap 2 komponen. Ada gaya berat yang searah sumbu X, yaitu MG sin theta. Ada gaya berat yang searah sumbu Y, yaitu MG cos theta. Nah, gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke arah bawah adalah
yang gaya berat terhadap sumbu X atau mg sin theta. Sehingga karena dia mengakibatkan benda bergerak, kalau benda bergerak berdasarkan hukum Newton 2 berarti F sama dengan M kali A. Sehingga mg sin theta itu sama dengan M dikali dengan A. Gitu ya. Semoga masih bisa dipahami. Oke, ini tadi adalah yang tanpa gesekan. Ya kan? Bagaimana kalau yang ada gesekan? Ini kita bahas. Tadi sudah bisa cara menguraikan ini. Kemudian ada sigma S sama dengan M kali A. Gitu kan? Nah, kalau ada yang menyebabkan benda itu bergerak, ini F-nya F kecil ya, biar kalian nggak bingung gitu. Yang menyebabkan benda bergerak ke bawah kan mg sin theta. Gitu? Ada sigma A sama dengan M kali A. Total gaya yang bekerja, gaya apa saja? Kalau yang ke arah mengakibatkan benda itu bergerak, berarti kan yang searah sumbu X ini. Itu ada gaya apa? Yang ke bawah ada mg sin theta. Yang menarik atau menghambat geraknya benda ini ada Fk atau gaya kinetis. Sehingga mg sin theta dikurangi dengan Fk sama dengan M kali A. Gitu. Gitu ya. Nah, gaya yang bekerja pada benda, yang pertama adalah gaya normal. Gaya normal itu N sama dengan mg cos theta. Gaya berat, ya, itu sama dengan W sama dengan M kali G. Sementara gaya gesekan itu Fk sama dengan mu K dikali N. Atau sama dengan mu K mg cos theta. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau ini dipindah ruas ke kanan, MA-nya dipindah ruas ke kiri, jadinya mg sin theta plus min MA sama dengan Fk. Gitu. Ya. Ini adalah sistem yang bergerak di sini tadi. Kalau diuraikan jadinya seperti ini. Kalau gaya geseknya tadi, gaya gesek itu kan Fk sama dengan mu K kali N. Di mana N-nya ya adalah mg cos theta. Sehingga kalau dijabarkan mu K dikali M dikali G cos theta. Seperti itu, gitu ya. Nah, terus nanti kita akan mempelajari sistem Cartwright juga. Kalau sistem Cartwright ya, ini benda A, ini benda B. Gitu. Yang terpenting adalah teman-teman mahasiswa itu mampu menguraikan gaya yang bekerja pada suatu sistem tersebut. Gitu. Langkah pertamanya itu baru masuk ke dalam bagaimana cara teman-teman mahasiswa menguraikannya. Setelah menguraikan, baru menuliskan secara matematis. Karena ketika kalian sudah kesusahan atau kesulitan dalam menguraikan gaya yang bekerja pada suatu sistem, ya sudah. Gitu. Nah, NA, ya, gaya normalnya ke atas. Terus ada gaya berat, berarti MA dikalikan dengan G. Arah geraknya kalau besar yang B, berarti kan arahnya ke bawah. Berarti A ini arahnya ke kanan geraknya, gitu. Dimana gaya yang diberikan supaya dia itu bergerak ke kanan itu gaya tegang tali, gitu. Kalau dia sampai bergerak berarti ada gaya geseknya. Arah gaya geseknya berlawanan dengan arah tegangan talinya, yaitu ke kiri, FA, gitu. Nah, ini arahnya gerakannya kan ke arah B, sehingga ini ada percepatannya. Arah percepatannya, gitu ya. Nah, kemudian kita tinjau yang sistem B-nya. T-nya, tegangan talinya arahnya ke atas. Ya, yang mempertahankan supaya benda B ini tidak jatuh itu adalah gaya tegangan tali arahnya ke atas. Kemudian ada gaya berat yang arahnya ke bawah, MB dikali G. Gitu. Dan arah percepatannya ke bawah. Itu cara kita menguraikan gaya yang bekerja pada sistem Cartwright. Kalau tadi pada bidang miring juga sudah. Nah, sekarang kita jabarkan gaya-gaya yang bekerja pada Cartwright tadi, yang pada benda A, ya, yang pada benda A ada gaya normal.
Gaya normal besarnya adalah kan NA, benda A ya, NA sama dengan MA dikali G. Karena gaya normal itu tegak lurus dengan bidang. Dan pasti ada arah gaya yang arahnya menuju pusat bumi yang dikatakan gaya berat. Sehingga besarnya gaya berat itu juga merepresentasikan besarnya gaya normal. Nah, ada juga gaya gesek. Gaya gesek itu FA sama dengan mu K dikali MA dikali G. Ya kan? FA sama dengan mu K dikali MA dikali G. Gitu. Jadi, mu K dikali dengan N. N-nya itu MA dikali dengan G. Gitu. Itu awalnya gaya gesekannya. Kemudian gaya tegang talinya tetap T. Terus, benda pada benda B. Benda pada benda B ada gaya berat dan gaya tegang tali. Gaya berat rumusnya apa? WB sama dengan MB dikali dengan G. Gaya tegangan tali itu T. Jika benda bergerak, maka berlaku hukum Newton 2. Gitu. Hukum Newton 2-nya sigma F sama dengan M dikali dengan A. Oke, sehingga ini. Untuk kedua benda itu akan berlaku yang pertama untuk bidang yang kasar. Nanti akan bertemu A itu sama dengan MB min mu K dikali MA per M A plus MB dikali dengan G. Gitu. Jadi sigma F itu adalah semua gaya yang bekerja pada suatu sistem tersebut. Sama dengan M kali A. Gitu. Jadi ini nanti ada sistem substitusi. Gitu. Nah, untuk bidang licin, maka tidak ada pengaruh gaya gesek. Yang ini diabaikan saja, sehingga nanti rumusnya akan menjadi lebih sederhana. A sama dengan MB per MA plus MB dikali dengan G. Gitu. Nah, kalau teman-teman mahasiswa penasaran bagaimana cara mendapatkan ini, silahkan ya. Besok Senin saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Senin depan silakan kita diskusikan ya terkait dengan ini. Bagaimana sih cara mendapatkan percepatan? Loh, kok bisa rumusnya jadi serumit ini? Padahal tadi ini kan cuman ini tadi. Dari uraian gaya tersebut bisa kita jabarkan, oh ada gaya normal, gaya gesek, gaya tegang tali. Terus pada benda B-nya juga seperti itu. Untuk bidang licinnya A sama dengan MB per MA plus MB dikalikan G. Nah, itu adalah materi tentang hukum Newton dan penerapannya pada berbagai sistem. Terus, masuk ke dalam dua buah benda yang bertumpuk pada bidang horizontal. Kita tadi sudah belajar bagaimana cara kita membahas sistem katrol, bidang miring. Sekarang kalau ditumpuk menjadi dua, maka kita juga harus bisa menguraikan gaya-gayanya. Gitu. Ada M1, ada M2. Maka kita uraikan dulu yang M1-nya. Berarti kan ada gaya normal, ya. Gaya normal ini diakibatkan oleh benda 1 dan benda 2 karena dia bertumpuk. Terus untuk gaya beratnya sendiri punya M1 sendiri ya, berarti M1 dikali G. Sementara untuk benda 2 ini juga ada gaya normal N21 yang diakibatkan oleh benda pertama, timbulnya gaya normal tersebut. Terus ada gaya berat, ya, karena ini kan M2 berarti M2 kalikan G. Gitu. Ya, jadi ada, nah di sini. Ini ada arah gaya normal yang ke bawah. Nah, ini munculnya dari mana? Adanya pasangan aksi reaksi atau hukum Newton 3 berlaku pada benda tersebut. Ya, ini arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah. Tapi kan benda ini sendiri, benda kedua ini memiliki gaya yang arahnya, gaya normal yang arahnya itu berlawanan dengan gaya beratnya, yaitu N21 ini. Di N21 yang ini tidak digunakan gitu. Tapi di sini bisa kita buktikan bahwasannya ada pasangan aksi reaksi di situ. Gitu ya. Nah, gaya normal pada benda M1 berarti kan N1 sama dengan M1 dikalikan
G. Gitu. Itu gaya normalnya. Nah, tapi gaya normal pada benda M2 karena dia menopang, maka N2 itu sama dengan M1 plus M2 dikalikan G. Jadi massa dari kedua benda itu dikali dengan gravitasinya. Tuh. Nah, itu adalah pembahasan terkait berbagai jenis nanti penerapannya. Jadi tentunya ada di bidang miring, terus ada di sistem katrol, dan benda yang ditumpuk seperti ini. Gitu. Nah, nanti diskusi ini akan kita lanjutkan pada Senin berikutnya ya. Kita sambung lagi pada hari Senin berikutnya. Bagaimana sih atau caranya untuk mendapatkan persamaan-persamaan tadi yang mungkin agak sedikit apa itu namanya rumit gitu. Nanti akan saya jelaskan lewat Zoom atau Google Meet gitu ya. Nah, untuk pembahasan hukum Newton saya sampaikan sampai di sini dulu. Apabila selama saya menjelaskan ada yang belum bisa kalian pahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan nanti kita sambung lagi, kita berdiskusi terkait kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika mendengarkan materi ini. Gitu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.